Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lilis Majuntak dengan NIM 0805 1282 429048 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum survei dan pemetaan, yaitu tentang peta analog. Peta merupakan suatu metode yang digunakan untuk mempresentasikan gambaran permukaan bumi atau lokasi objek bumi secara nyata pada permukaan dua dimensi yang dapat dilihat dalam bentuk kertas, layar atau monitor yang diperkecil dalam skala tertentu dan dapat dilihat dari atas serta di dalamnya memuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Peta analog adalah peta dalam bentuk fisik yang biasanya dicetak di atas kertas, kain, atau plastik. Peta ini berisi informasi penting, misalnya judul peta, legenda, untuk menjelaskan simbol, skala untuk menunjukkan perbandingan jarak, serta simbol-simbol yang mewakili objek seperti gunung, sungai, jalan, atau kota. Di dalamnya juga ada garis lintang dan bujur sebagai acuan letak, tanda arah mata angin, warna untuk membedakan ketinggian atau fungsi wilayah, serta nama-nama tempat. Karena berbentuk fisik, peta analog sifatnya tetap atau statis, jadi hanya bisa dibaca secara langsung tanpa bisa diubah-ubah seperti peta digital. Peta memiliki banyak fungsi, yang salah satunya yaitu peta dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti pemanfaatan peta sebagai alat peraga untuk latar belakang dan sebagai peragaan untuk menjelaskan suatu fenomena muka bumi. Dan juga peta rupa bumi banyak menampilkan materi kajian geografi atau fisikal dan sosial, ekonomi dan budaya yang dapat dideskripsikan, dianalisis, dievaluasi, dan diinterpretasi. Kelebihan peta analog adalah dapat digunakan kapan saja tanpa perlu alat elektronik, listrik, atau internet. Peta ini bisa dibawa kemana-mana, misalnya saat belajar di sekolah, melakukan penelitian, atau bahkan mendaki gunung. Dari segi biaya, mencetak peta analog lebih murah dan bisa disebarkan dengan mudah, misalnya ke sekolah atau instansi pemerintah. Selain itu, peta analog juga cocok dijadikan arsip atau dokumen permanen yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Adapun kekurangan peta analog. Peta analog juga punya beberapa kelemahan, yaitu informasi di dalamnya tidak bisa diperbarui secara cepat. Jikalau ada perubahan data, peta harus dicetak ulang. Ukurannya terbatas, sehingga tidak semua detail bisa ditampilkan. Berbeda dengan peta digital yang bisa diperbesar atau diperkecil sesuka hati. Peta analog juga lebih rawan rusak, misalnya sobek, kusut, terkena air, atau warna pudar karena usia. Selain itu, peta jenis ini kurang praktis kalau dipakai untuk menampilkan data yang rumit atau yang sering berubah-ubah. Contoh dari penggunaan peta analog dalam kehidupan sehari-hari. Peta analog masih banyak dipakai, misalnya atlas di sekolah yang membantu siswa belajar tentang negara, benua, atau kondisi alam. Peta wisata sering digunakan oleh turis untuk menemukan objek wisata, jalur perjalanan, atau fasilitas umum. Peta topografi dipakai dalam dunia militer, pembangunan, hingga pendakian gunung untuk mengetahui kondisi. Di bidang transportasi, pelaut dan pilot menggunakan peta navigasi untuk menentukan jalur perjalanan laut atau udara. Selain itu, ada juga peta administrasi untuk melihat batas wilayah desa, kecamatan, dan negara, dan peta sejarah yang menggambarkan wilayah, kerajaan, atau jalur perjalanan di masa lalu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang materi peta analog adalah peta analog terdapat berbagai unsur penting yang bisa dilihat secara fisik, seperti judul peta, legenda, skala, simbol-simbol, warna, garis astronomis, arah mata angin, inset, serta tulisan nama tempat. Semua elemen tersebut menjadi komponen utama yang menyajikan informasi geografis dalam bentuk visual dan statis, sehingga dapat memahami isi
isi serta fungsi peta analog secara langsung tanpa bantuan teknologi digital. Saran yang dapat saya sampaikan saat praktikum kemarin yaitu suara pemateri lebih dibesarkan lagi supaya yang duduk di belakang lebih kedengaran, dan pemateri juga jangan terlalu cepat dalam menyampaikan atau menjelaskan materi tersebut. Dan untuk praktikan diharapkan untuk lebih kondusif dan lebih memperhatikan pemateri saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.